Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mugafir Yunus. Saya salah seorang dosen di program studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Parepare. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Parepare, yaitu mata kuliah pemrograman web. Pemrograman web adalah salah satu mata kuliah wajib yang diajarkan di semester 4 dengan beban 3 SKS. Mata kuliah ini diajarkan untuk mencapai kompetensi pembuatan dan pengembangan aplikasi berbasis web melalui pemahaman teknologi jaringan, internet, bahasa pemrograman dengan berbagai kolaborasi teknologi, sehingga mahasiswa akan mampu menciptakan dan mengembangkan aplikasi berbasis web yang bermanfaat di berbagai bidang dengan teknologi yang terkini. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi 4 aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Untuk aspek sikap, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Untuk aspek pengetahuan, untuk poin pertama, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan ilmu komputer atau informatika secara umum dan konsep teoritis secara khusus dalam bidang pengetahuan secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Yang kedua, mempunyai pengetahuan dalam mengembangkan algoritma atau metode yang diimplementasikan dalam perangkat lunak berbasis komputer. Untuk aspek keterampilan umum meliputi 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Untuk aspek keterampilan khusus, 1. Mampu secara kreatif dan inovatif memformulasikan pemecahan masalah dengan memanfaatkan teknik komputasi dan teknologi informasi berbasis konsep-konsep yang relevan dengan memanfaatkan tool pemrograman yang tepat. Yang kedua, mampu bekerja sama dalam tim pembangunan perangkat lunak atau sistem informasi yang skala besar maupun menengah dengan menerapkan atau mengadopsi teknologi rekayasa perangkat lunak atau sistem informasi yang tepat atau sesuai. Yang ketiga, mampu membangun program komputer untuk mengimplementasikan pemecahan masalah dan dengan memanfaatkan framework atau teknologi informasi yang up to date. Sedangkan capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 7, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian istilah-istilah seputar teknologi internet dan web. Yang kedua, mahasiswa mampu mempraktekkan bahasa pemrograman HTML. Yang ketiga, mahasiswa mampu mempraktekkan bahasa pemrograman CSS. Yang keempat, mahasiswa mampu mempraktekkan bahasa pemrograman JavaScript. Yang kelima, mahasiswa mampu mempraktekkan bahasa pemrograman PHP. Yang keenam, mahasiswa mampu mempraktekkan PHP Framework Code Igniter. Dan yang ketujuh, mahasiswa mampu merancang aplikasi berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman yang sudah dipelajari. Adapun bahan kajian atau pokok bahasan pada mata kuliah ini juga ada 7. Yang pertama adalah teknologi internet dan web. Yang kedua adalah bahasa pemrograman HTML. Yang ketiga adalah dasar CSS atau Cascading Style Sheet. Yang keempat, dasar pemrograman JavaScript.
Yang kelima, dasar pemrograman PHP. Yang keenam, PHP Framework Coordinator. Dan yang ketujuh adalah proyek aplikasi berbasis web. Media pembelajaran yang kami gunakan pada mata kuliah ini, untuk perangkat keras kami menggunakan LCD proyektor yang kami gunakan untuk menyampaikan materi. Terus yang kedua adalah komputer atau laptop yang disediakan bagi mahasiswa untuk mempraktekkan atau mendemonstrasikan materi-materi yang dipelajari. Adapun perangkat lunak, yang pertama adalah kami menggunakan aplikasi logbook UM Parepare, yaitu Learning Management System, yang disediakan pihak universitas untuk memfasilitasi dosen dan mahasiswa dalam penyampaian materi dan pengumpulan tugas. Yang kedua, Notepad++, yang kami gunakan sebagai text editor. Yang ketiga, Mozilla Firefox atau Google Chrome. Dan yang keempat, XAMPP. Dan metode pembelajaran yang kami gunakan pada mata kuliah ini, yang pertama yaitu ceramah, yang kedua adalah diskusi atau tanya jawab. Jadi kami menyediakan waktu bagi mahasiswa yang ingin menyampaikan pertanyaan jika ada hal-hal yang kurang mengerti dari penyampaian materi. Terus yang ketiga ada demonstrasi atau percobaan. Jadi setiap materi yang diberikan akan diberikan alokasi waktu kepada mahasiswa untuk mendemonstrasikan atau melakukan percobaan dari hasil materi yang diajarkan untuk lebih menambah pemahaman kepada mahasiswa tentang materi-materi seputar pemrograman web. Dan yang terakhir, di metode pembelajaran kami menerapkan project based learning, di mana project based learning ini kami akan memberikan tugas kelompok kepada mahasiswa untuk membangun sebuah aplikasi berbasis web yang mana nanti akan dipresentasikan di akhir perkuliahan. Dan yang terakhir yaitu penilaian atau assessment. Pada mata kuliah ini kami menilai 3 aspek. Yang pertama adalah keaktifan di kelas dengan bobot 20%. Yang kedua adalah tugas individu yaitu 30%, di mana tugas individu ini adalah tugas yang kami berikan di tiap pertemuan, di tiap akhir pertemuan. Tugas tersebut kemudian nantinya akan dikumpulkan melalui aplikasi logbook UM Parepare. Terus yang ketiga adalah proyek pengembangan aplikasi berbasis web dengan bobot 50%. Berikutnya saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas salah satu materi dari mata kuliah dasar pemrograman web. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik ya, alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali ya setelah pertemuan sebelumnya. Ya, setelah pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang rencana pembelajaran semester atau RPS, apa-apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Dan juga di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kontrak kuliah, apa-apa kesepakatan kita selama perkuliahan berlangsung. Terus juga di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu teknologi internet dan web ya, bagaimana kolaborasinya sehingga informasi-informasi dari website dari dunia luar bisa kita lihat menggunakan teknologi internet dan web. Nah, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat sebuah halaman web. Ya. Jadi untuk membuat sebuah halaman web tentu kita harus mengetahui seluk-beluk tentang apa itu pemrograman web. Nah, untuk pemrograman web sendiri sebenarnya banyak bahasa pemrograman yang bisa kita gunakan, ya, untuk membuat sebuah web. Nah, dari banyak bahasa pemrograman itu, saya bisa kategorikan menjadi 2. Jadi ada yang namanya client-side scripting dan ada juga yang namanya server-side scripting. Nah, apa bedanya? Nah, client-side scripting itu istilahnya adalah bahasa pemrograman yang berjalan di sisi klien. Artinya apa? Artinya kalau kita ingin membuat sebuah halaman web, kita tidak butuh server. Kita cukup menjalankannya di komputer kita masing-masing. Itu client-side scripting.
Nah, yang termasuk di client-side scripting ini, di situ diantaranya adalah bahasa pemrograman HTML, terus juga bahasa pemrograman JavaScript. Ya. Terus ada juga yang disebut sebagai server-side scripting. Apa itu? Nah, server-side scripting itu adalah bahasa pemrograman yang berjalan di sisi server. Artinya apa? Artinya, kalau kita ingin membuat sebuah halaman web yang server-side scripting, berarti kita butuh servernya terlebih dahulu. Ya, apakah servernya itu kita sediakan sendiri di komputer kita, ataupun juga servernya kita bisa menggunakan penyedia layanan di luar. Nah, yang termasuk server-side scripting itu diantaranya adalah PHP, ya, ASP, ya, dan beberapa bahasa pemrograman server-side yang lainnya. Nah, pada pertemuan hari ini kita hanya akan membahas tentang salah satu client-side scripting, yaitu HTML. Nah, yang akan kita bahas adalah dasar-dasar HTML, yaitu seputar tag dan atribut. Oke, apa itu HTML? Ya, jadi HTML itu kepanjangannya adalah Hypertext Markup Language. Nah, sebenarnya HTML itu adalah format yang digunakan untuk pembuatan dokumen, aplikasi yang berjalan di halaman web. Ya. Nah, terus sebenarnya HTML itu hanyalah berupa dokumen biasa. Jadi dia hanya berupa dokumen yang terdiri dari beberapa tag. Ya. Nah, bahasa HTML ini agak sedikit berbeda dengan bahasa pemrograman yang lain. Ya, yang pada umumnya misalnya kalau di bahasa pemrograman yang pernah kita pelajari, kita mengenal ada istilah variabel, tipe data, dan sebagainya. Nah, di HTML ini adalah scripting language atau bahasa script yang memang terdiri dari tag-tag, ya. Jadi tidak banyak aturan yang ketat, ya, seputar HTML. Nanti kita hanya melihat sintaks yang terdiri dari tag. Nah, terus HTML ini supaya bisa berjalan sebagaimana mestinya, dia butuh protokol yang namanya protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Nah, HTTP inilah yang merupakan protokol yang fungsinya adalah mentransfer data atau dokumen yang berformat HTML dari web server menuju web browser, sehingga apa-apa yang kita tulis menggunakan bahasa HTML itu bisa ditampilkan atau bisa dilihat hasilnya melalui web browser seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, dan lain-lain. Nah, sekarang sebelum kita masuk membahas lebih dalam tentang apa itu HTML, nah sekarang apa yang kita gunakan? Atau apa yang kita butuhkan untuk membuat dokumen HTML itu sendiri? Nah, khusus untuk HTML ini tidak butuh aplikasi khusus. Ya. Yang kita butuhkan cukup dua sebenarnya. Yang pertama adalah text editor. Text editor tahu? Ya, text editor itu seperti Notepad, Notepad++, dan sebagainya. Itu text editor nanti gunanya adalah untuk menuliskan kode-kode HTML-nya. Terus yang kedua yang kita butuhkan itu adalah web browser. Web browser itu seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, dan lain-lain. Nah, fungsinya web browser nanti adalah untuk melihat hasilnya. Jadi kadang-kadang setelah kita membuat dokumen HTML, kita perlu melihat seperti apa hasilnya. Nah, hasilnya itu bisa kita lihat langsung menggunakan web browser. Nah, sebenarnya banyak aplikasi yang beredar, ya, yang memang dikhususkan untuk menulis kode-kode HTML. Ada namanya HTML Authoring Tools. Jadi memang aplikasi yang memang digunakan untuk menulis kode HTML dan memudahkan kita, ya. Karena biasanya di situ kita tidak perlu tahu kodenya, cukup ada menu-menu tertentu sehingga memudahkan kita untuk menuliskan kode HTML. Tetapi untuk pembelajaran kita di mata kuliah kita tidak menggunakan HTML Authoring Tools seperti itu. Yang kita gunakan hanyalah Notepad atau text editor biasa, ya. Kemudian nanti hasilnya akan kita lihat di web browser. Nah, text editor yang kita gunakan terserah sesuai dengan apa yang kita biasa gunakan. Kalau saya sendiri, saya biasa menggunakan Notepad++, ya, karena dia bersifat gratis. Kalau ada yang lain menggunakan Visual Studio Code Editor, itu juga terserah. Yang penting text editor, ya, dan nanti hasilnya bisa kita lihat menggunakan web browser. Nah, yang perlu kita pahami di dalam HTML itu ada istilah, ya, atau ada komponen-komponen sebenarnya
yang harus kita tahu. Jadi HTML itu pertama dia terdiri dari tag, ya, terus ada elemen, ada atribut dan ada komentar. Nah, apa itu tag? Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa di dalam HTML itu nanti hanya akan terdiri dari tag dan tag, ya. Tag itu sendiri adalah teks khusus atau biasa kita sebut sebagai markup, ya. Jadi dia biasanya nanti modelnya berpasangan. Berpasangan, jadi ada tag awal, ada tag penutup. Nah, bentuknya seperti ini, menggunakan kurung lebih kecil, lebih besar. Ya, bentuknya seperti ini, nama tag untuk tag pembukanya atau tag awal, terus untuk tag penutup atau tag akhir, yang membedakan itu hanyalah ada garis miring sebelum nama tagnya, ya. Jadi itu tag. Nah, terus yang kedua ada namanya elemen. Apa itu elemen? Elemen ini adalah isi dari tag. Jadi apa yang ada antara tag pembuka dan tag penutup itu kita sebut sebagai elemen, ya. Nah, elemen ini bisa berisi teks, bisa berisi gambar, atau bisa berupa tag-tag yang lain, ya. Terus yang ketiga, istilah di dalam HTML ada namanya atribut. Nah, apa itu atribut? Atribut itu adalah informasi tambahan yang diberikan kepada tag. Contoh penulisannya misalnya ini, char set sama dengan tanda petik UTF-8. Nah, char set ini adalah atribut, ya. Atribut disertai dengan nilai. Nah, atribut ini bisa berisi informasi, bisa berisi instruksi untuk mengubah warna, mengubah besar huruf, dan lain-lain, ya. Terus elemen yang lain di dalam HTML atau istilah lain yang biasa kita temui di dalam HTML itu ada namanya komentar. Jadi mirip dengan bahasa pemrograman lain. Biasanya kita membutuhkan komentar ini untuk memberikan penjelasan, ya, tentang kode-kode yang kita buat. Nah, komentar ini tidak ditampilkan, ya, tidak ditampilkan tapi hanya berisi penjelasan. Nah, keempat ini adalah istilah yang nanti akan kita banyak temui di dalam pemrograman HTML. Terus seterusnya adalah bagaimana sih sebenarnya aturan penulisan HTML itu sendiri. Nah, dokumen HTML itu nanti terdiri dari beberapa elemen, ya. Ada elemen yang kita sebut sebagai elemen head, ya, kepala. Terus ada body, table, paragraf, dan banyak macamnya, ya. Nanti kita akan menemui elemen-elemen seperti itu. Terus untuk menandai berbagai elemen di dalam suatu dokumen HTML, nanti kita menggunakan tag. Jadi setiap elemen, ya, setiap elemen yang ada itu ditandai dengan tag, ya. Jadi kembali lagi HTML itu terdiri dari tag dan tag, ya. Terus penulisan elemen, ya, seperti yang saya sebut tadi, terdiri dari tag pembuka, konten, dan tag penutup. Jadi kurang lebih cara penulisannya seperti ini. Tag pembuka, konten, kemudian tag penutup. Hampir semua kode HTML ditulis seperti itu, meskipun ada beberapa tag nantinya yang tidak harus berpasangan. Terus struktur penulisan HTML. Nah, kita bisa lihat di sini, ya, struktur penulisannya terdiri dari tag dan tag, ya. Nah, di atas ada model seperti ini, doctype HTML. Ini sebenarnya instruksi bahwa HTML yang akan digunakan ada HTML5. Jadi sebagai informasi, HTML yang terbaru itu adalah HTML versi 5, ya. Nah, ada tag HTML dan tag penutup HTML. Ini menandakan bahwa kode yang kita tulis ini adalah kode HTML. Terus di dalamnya terdapat elemen-elemen, ada elemen yang kita sebut sebagai elemen head dan ada elemen body, ya. Elemen head ini nantinya di sini berisi informasi. Informasinya macam-macam, bisa judul halaman, juga nanti bisa berisi skrip-skrip yang lain. Dan elemen head ini tidak ditampilkan di halaman, ya. Nanti tidak ada ditampilkan di halaman, tetapi kalau misalnya kita ingin membuat sesuatu yang tampil di halaman, nanti di elemen body, ya. Jadi ada elemen namanya elemen body, elemen body ini nanti berisi konten, ya. Konten-konten apa yang akan kita tulis, akan kita tampilkan di halaman HTML, semuanya nanti akan berada di tag body. Oke,
khusus untuk tag itu sendiri sebenarnya banyak ya, banyak tag yang umum ya yang sering digunakan di HTML. Tetapi yang paling sering nantinya ada tag heading ya atau judul, sama seperti kalau kita menulis di Microsoft Word ya. Ada heading, terus ada paragraf, ada juga line break ya. Ini umum nanti digunakan di dalam HTML. Terus nantinya contoh ya, ini ada beberapa tag-tag di dalam HTML. Ada H1 ya, itu heading, P ini paragraf. Ya, H1 heading, P paragraf. Nah, contoh tadi salah satu contoh yang paling sering kita gunakan itu adalah heading atau judul. Nah, untuk tag heading itu sendiri nanti tag-nya adalah menggunakan H, terus ada angka di belakangnya, H1, H2, H3, H4, dan seterusnya. Biasanya sampai H6. Nah, yang membedakan antara H1, H2, H3, H4, H5, H6 itu adalah biasanya secara default itu adalah ukuran hurufnya. Jadi mirip kalau misalnya kita di Microsoft Word, itu kan kalau kita mengetik, kadang-kadang ada judul, ada subjudul, dan lain-lain. Itu kan biasanya yang membedakan itu adalah ukuran hurufnya. Nah, begitu juga dengan HTML. H1, H2, H3, H4, H5, dan H6, itu yang membedakan adalah ukuran hurufnya. Nah, bisa kita lihat, nah, seperti ini contohnya ya. Ini adalah heading 1 menggunakan tag H1, H2 menggunakan tag H2, dan seterusnya sampai H6. Jadi secara default di sini ukuran hurufnya berbeda ya, ada yang lebih besar, H1 hurufnya lebih besar, H2 lebih kecil, dan seterusnya. Meskipun nantinya ini bisa kita atur besarnya melalui bahasa pemrograman yang lain. Nanti ada CSS, bisa kita atur besar hurufnya. Tapi secara default seperti ini, ya. Terus tag yang lainnya itu adalah tag paragraf, ya. Tag paragraf. Jadi sama kalau di Microsoft Word, ya. Ada judul, ada paragraf. Jadi umpamanya misalnya contoh konkretnya kalau kita di halaman web, yang paling jelas itu di halaman web berita misalnya ya. Kalau di berita itu kan ada judul, ada isi berita. Judul itu menggunakan heading, terus beritanya biasanya ditulis dalam paragraf-paragraf. Nah, setiap paragraf itu seharusnya ya, setiap paragraf itu seharusnya satu tag paragraf. Jadi tag paragraf itu menggunakan P dan ditutup dengan P ya. Setiap paragraf kita tulis dengan tag paragraf. Nah, hasilnya bisa kita lihat seperti preview di bawah ini. Jadi ini contoh tadi paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Terus, tag yang umum nanti kita gunakan juga ada namanya tag line break atau ganti baris. Contoh penggunaannya seperti ini. Jadi ada paragraf, line break itu menggunakan BR, breaking ya, line break. Nah, tag BR ini salah satu tag yang tidak berpasangan, jadi cukup satu, ya. Nah, apa bedanya dengan paragraf? Nah, kita lihat apa bedanya. Ini tag line break, ya, menggunakan BR, sama yang tadi paragraf. Apa bedanya dari kedua tag ini? Nah, coba lihat spasinya. Antara paragraf yang satu dengan paragraf kedua, itu ada jarak yang lebih besar. Ya. Nah, sementara kalau kita menggunakan line break, BR, itu hanya satu baris. Ya. Jadi seperti itu bedanya. Jadi kalau misalnya kita di HTML, kalau kita menggunakan tag P, berarti antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain itu ada spasi. Ya. Tetapi kadang-kadang kita membutuhkan ganti baris tapi tidak ada spasi. Nah, kalau misalnya kita membutuhkan seperti itu, yang kita gunakan adalah tag line break. Ya, jadi itu bedanya. Nah, yang lain yang perlu kita ketahui di dalam atribut, di dalam HTML ada namanya atribut. Nah, atribut itu adalah informasi tambahan yang diberikan kepada tag, ya.
Informasi ini bisa berupa instruksi untuk mengganti warna, mengganti besar huruf, ya, dan lain-lain, macam-macam, ya. Nah, cara penulisannya itu ada satu pasang, ya, ada name dan value. Contoh seperti ini. Jadi dia berada di tag pembuka, atribut itu berada di tag pembuka. Contoh, ini ada tag P. Ini ada tag P, kita ingin memberikan atribut align. P, ya, spasi, nama atributnya apa, terus nilainya apa. Ya, P align left ini adalah atribut. Nah, atribut align left ini menginformasikan atau menambah informasi bahwa paragraf yang akan kita buat itu menggunakan rata kiri. Ya, itu contoh penggunaan atribut. Oke, ini contoh atribut yang tadi. Ada align left, align center, align right. Nah, yang membedakan itu adalah satunya rata kiri, rata tengah, dan rata kanan. Apa artinya? Artinya apa? Dengan menggunakan atribut, ya, kita bisa mengubah tag, ya. Misalnya dari tadi awalnya rata kiri, kita bisa berubah menjadi rata kanan atau rata tengah dengan menambahkan atribut, ya, dengan menambahkan atribut. Nah, atribut itu banyak, ya. Atribut itu banyak. Saya membaginya menjadi atribut inti dan atribut tambahan. Jadi atribut inti itu ada atribut yang sering digunakan. Jadi atribut ID, title, style, class, ya. Ini adalah atribut-atribut yang paling sering nanti digunakan kalau kita membuat sebuah halaman website. Oke, terus atribut tambahan banyak macam, ya. Jadi kalau kita bicara atribut itu banyak. Saya sendiri tidak bisa menghafal atribut itu, ya. Biasanya semakin sering kita menggunakan, ya, semakin terbiasa kita dengan atribut. Begitupun juga dengan nilainya. Contoh tadi ada align. Ada right, left, dan center. Nilainya, ya, v-align, top, middle, bottom. Jadi banyak macam. Dan biasanya kata kuncinya adalah menggunakan bahasa Inggris, ya. Kata kuncinya, contoh BG color, itu background color. Nah, untuk memahami ini, nanti kita akan lebih bisa menguasai kalau kita lebih banyak dengan mencoba, ya, lebih banyak dengan latihan. Oke. Supaya kita lebih paham tentang HTML, ya, supaya kita lebih paham tentang HTML, biasanya kalau kita menulis kode pertama kali, biasanya kalau di dalam dunia pemrograman itu kita menyebutnya dengan hello world. Nah, sekarang ini ada kode sederhana di dalam HTML. Saya berikan kesempatan kepada Anda 5 menit untuk menuliskan kode ini dan mencoba terus melihat hasilnya. Ya. Dengan menulis kode ini paling tidak kita punya pengalaman untuk menulis kode HTML kita yang pertama. Oke, silahkan. Oke, nah seperti itu bahasan kita tentang HTML, dasar-dasar HTML khususnya seputar tag dan atribut. Insya Allah di pertemuan berikutnya nanti kita akan lebih mendalami tag demi tag dan atribut demi atribut. Oke, sampai di sini. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Oke, tidak ada? Oke, kalau tidak ada, di akhir pertemuan ini saya ingin memberikan tugas, ya. Tugas ini insya Allah nanti dikerjakan, ya. Kita tugasnya sekali lagi kita tugasnya paperless, ya. Kita tidak mengumpulkan dalam bentuk kertas, tapi kita menggunakan logbook, ya, aplikasi yang sudah disediakan oleh universitas. Nah, nanti tugasnya adalah cari 5 tag dan atribut di luar yang tadi yang kita ada di materi yang saya ajarkan, kemudian gunakan tag dan atribut tersebut pada suatu halaman HTML. Nah, nanti source code-nya yang dikumpulkan atau diupload di logbook. Paham? Oke, jadi minggu depan, ya. Jadi sebelum saya masuk untuk pertemuan berikutnya, tugasnya ini sudah dikerjakan. Saya ingin melihat seperti apa pemahaman Anda seputar tag dan atribut. Oke, saya pikir cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan semua bisa dimengerti tentang apa yang kita pelajari hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.